Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawa renungan firman Tuhan dengan judul Berjalan Bersama Tuhan. Jika kita tahu yang berjalan bersama kita adalah pribadi yang lebih kuat, lebih segala-galanya dari diri kita, bukankah kepada Dia kita akan meminta pertolongan? Mari selaraskan langkah kita dengan Tuhan, sehingga kita pun dijaga, dilindungi, digembalakan, dan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya dimanapun berada saat ini? Saya berharap tetap kita berlindung kepada Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan dan kesulitan yang sedang menerpa dan menimpa kehidupan kita saat ini, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena Allah tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan anak-anaknya yang berseru dan percaya serta berharap kepadanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membawa renungan firman Tuhan dengan judul Berjalan Bersama Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dari Kejadian 5 ayat 22a. Demikianlah bunyinya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan artinya menjalani hidup ini dalam iman kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan yang sangat penting artinya adalah saudara dan saya, kita semua berjalan ke arah yang benar dengan selalu fokus kepada Tuhan dan bukan kepada dunia ini. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita sedang berjalan bersama seseorang, saudara. Tentunya, supaya dapat memahami arti berjalan bersama Tuhan secara rohani, maka coba kita mulai dengan membayangkan kita sedang berjalan bersama seorang teman. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sepanjang jalan? Apakah kita akan diam saja, membisu sepanjang jalan? Saudara-saudara, ketika di depan kita ada rintangan yang menghalangi, kepada siapakah kita meminta nasihat? Pada saat ada bahaya mengancam di depan kita, apa yang kita harapkan dari teman yang berjalan bersama dengan kita? Bukankah seharusnya pada saat kita berjalan dengan seseorang, kita sedang menuju arah atau tujuan yang sama? Saudara-saudara, langkah kita harus sama cepatnya dengan langkah orang yang bersama dengan kita, bukan justru sebaliknya. Artinya, ketika kita berjalan bersama, maka tidak ada di sana saling mendahului atau meninggalkan teman seperjalanan kita. Di sana juga kita akan saling berbicara dan tetap memperhatikan satu sama lain. Inti yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita, ada keselarasan, ada kesatuan, ada kebersamaan di antara kita berdua selama di dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu, jika di depan kita ada bahaya mengancam, kepada siapakah kita akan meminta pertolongan? Jika kita tahu yang berjalan bersama kita adalah pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bisa,
lebih berpengalaman, lebih segala-galanya dari diri kita. Bukankah kepada Dia kita akan meminta pertolongan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Henok adalah seorang laki-laki yang pertama kali disebut dalam Alkitab sebagai orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat renungan kita pada saat ini dengan tegas dan jelas berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Sebelumnya sudah 65 tahun. Berarti total Henok hidup bergaul dengan Allah selama 365 tahun. Saudara, saya mau katakan kepada setiap kita saat ini, itu merupakan suatu perjalanan waktu yang sangat panjang sekali, pasti penuh liku-liku, suka dan duka. Tentunya, apapun yang terjadi, Henok tidak pernah meninggalkan Tuhan. Henok selalu hidup intim dan akrab dengan Tuhan. Bahkan sedemikian akrabnya, sampai Tuhan mengangkat Henok ke surga pada hari terakhir hidupnya di dunia ini, tanpa melalui proses kematian seperti manusia pada umumnya. Memang perlu saya sampaikan kepada setiap kita, tidaklah setiap orang yang berjalan bersama Tuhan akan langsung diangkat ke surga tanpa melewati kematian. Tetapi paling tidak ayat tersebut ingin menegaskan kepada saudara dan saya, kepada setiap kita, bahwa hidup bersama dengan Tuhan pasti akan membawa kita menuju surga, tempat yang indah dan permai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berjalanlah terus bersama Tuhan hingga Tuhan membawa kita pulang ke surga. Mari kita jaga langkah kita. Jangan pernah kita mendahului Tuhan, dan jangan juga kita tertinggal jauh di belakang. Mari selaraskan langkah kita dengan Tuhan, sehingga kita pun dijaga, dilindungi, digembalakan, dan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara, apapun masalah kita, jangan pernah berhenti berjalan bersama Tuhan jika kita ingin mendapat garansi atau jaminan hidup yang berbahagia. Sekali lagi, karena ini merupakan kesimpulan penting, apapun masalah kita, janganlah pernah berhenti berjalan bersama Tuhan jika kita ingin mendapatkan garansi atau jaminan kehidupan yang berbahagia. Mari saudara, dimanapun berada saat ini, bersama dengan saya, kita renungkan firman Tuhan dengan segala kerendahan hati. Jadilah kita orang bijak. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.